Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu penghalang yang nggak kelihatan, tapi mungkin banget lagi nahan kamu, yaitu siklus under-earning atau berpenghasilan di bawah potensi. Yuk, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Coba deh renungin sebentar. Kamu udah kasih semua yang terbaik di pekerjaan, kamu punya skill, kamu berdedikasi tinggi, tapi pas lihat isi rekening, rasanya kok kayak ada yang nggak pas ya, kayak nggak sebanding gitu. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok, dan pembahasan ini pas banget buat kamu. Oke, biar jelas ya. Under earning itu bukan sekedar soal gaji yang kecil. Bukan. Ini tuh sebuah pola yang berulang, sebuah kesenjangan yang terjadi terus-menerus antara potensi kamu yang sebenarnya sama realita angka di rekening. Dan ironisnya, ini seringkali nggak ada hubungannya sama malas kerja, justru sebaliknya. Nah, coba kita cek tanda-tandanya, karena ini seringkali halus banget. Mungkin kamu terlalu sering bilang, nggak apa-apalah, segini juga cukup waktu ditawarin gaji rendah. Atau kamu sering banget kasih keahlian kamu gratisan karena nggak enakan buat nagih. Bahkan hal sepele kayak males datang ke acara networking, itu bisa jadi gejala loh. Ini semua petunjuk kalau ada pola yang lebih dalam yang lagi berjalan. Oke, langkah pertama buat berubah itu ya kesadaran kan? Jadi di bagian ini, ayo kita fokus buat benar-benar ngeliat dan ngakuin pola ini di hidup kita. Soalnya kita nggak bisa benerin sesuatu yang nggak kita sadari keberadaannya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Ngatasin under-earning itu bukan cuma soal cari kerjaan baru yang gajinya lebih gede. Ini tuh pekerjaan dari dalam keluar. Semuanya, benar-benar semuanya, dimulai dari pola pikir kita. Wah, kutipan ini benar banget nih. Kita semua itu punya semacam program atau settingan soal uang di kepala kita. Dan ini terbentuk bukan dari pelajaran di sekolah, tapi dari apa yang kita lihat dan kita dengar waktu kecil. Gimana orang tua kita ngomongin uang, atau keyakinan-keyakinan yang nggak terucap di lingkungan kita. Inilah yang tanpa sadar ngendaliin keputusan finansial kita sampai hari ini. Nah, ini dia nih, pertarungan di dalam kepala kita. Di satu sisi, ada suara kecil yang bilang, aku nggak pantas dibayar lebih. Di sisi lain, ada kebenaran yang memperdayakan yang harusnya kita pegang erat-erat. Kayak, keahlianku ini punya nilai yang jelas. Percaya deh, pergeseran kecil dalam cara kita ngomong ke diri sendiri ini bisa mengubah segalanya. Terus, gimana dong caranya? Simpelnya, ada 3 langkah. Pertama, identifikasi. Coba jujur sama diri sendiri, apa sih keyakinan negatif soal uang yang selama ini kamu pegang? Kedua, tantang. Tanya ke diri sendiri, keyakinan ini datangnya dari mana sih? Masih relevan nggak ya buat aku sekarang? Dan ketiga, ganti. Setiap kali pikiran negatif itu muncul, secara sadar, langsung ganti dengan afirmasi yang positif. Ini butuh latihan, tapi ampuh banget. Oke, pondasi di dalam udah kuat, sekarang waktunya kita bangun sesuatu yang nyata di luarnya. Pola pikir aja nggak cukup, kita harus mengubahnya jadi hasil yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Ini kuncinya, ubah harapan jadi rencana. Jangan cuma bilang, aku pengen penghasilan lebih, tapi coba bilang, targetku adalah naikin pendapatan 20% dalam 12 bulan ke depan. Saat ada angkanya, ada arah yang jelas buat dituju. Coba lihat ini sebagai satu sistem yang saling nyambung. Kamu nggak bisa dong pede negosiasiin gaji di area penghasilan kalau kamu sendiri nggak tahu nilai pasaranmu di area keahlian. Dan kenaikan gaji juga nggak akan banyak artinya tanpa kebiasaan finansial yang baik. Semuanya harus jalan barengan. Negosiasi itu seringkali rasanya nakutin kan? Tapi coba deh lihat ini. Kalau kita pecah jadi 4 langkah, riset, persiapan, latihan, terus baru minta, rasanya jadi lebih gampang dikelola. Ingat ya, kuncinya itu di persiapan. Waktu kamu masuk ke ruangan negosiasi dengan data dan bukti kontribusi kamu itu bukan lagi minta-minta. Kamu lagi menyatakan nilaimu. Oke, pikiran udah, tindakan udah. Sekarang kita ngomongin elemen ketiga yang krusial banget. Orang-orang di sekitar kita. Mencoba melakukan perubahan besar ini sendirian, itu sama aja kayak resep buat gagal dan balik lagi ke kebiasaan lama. Dan ini bener banget loh, energi itu nular. Coba dipikirin, 5 orang terdekat kamu sekarang itu siapa aja? Apakah mereka bikin kamu semangat, atau justru narik kamu ke bawah dengan pikiran-pikiran negatif? Mengelilingi diri dengan orang yang suportif dan punya ambisi itu bisa jadi pengungkit terbesar buat kemajuanmu. Anggap aja ini kayak tim sukses finansial kamu. Dan nggak perlu punya semuanya sekaligus kok. Coba lihat daftarnya, siapa yang udah kamu punya. Mungkin teman yang suportif? Terus, peran apa yang masih kosong? Mungkin kamu butuh rekan akuntabilitas, seseorang buat saling semangatin tiap minggu. Ini bisa mengubah segalanya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini penting banget yaitu, gimana caranya biar perubahan ini awet dan bertahan lama. Ini bukan perbaikan kilat. Ini adalah sebuah perjalanan jangka panjang. Pesan yang ini penting banget buat diingat.
Ini bukan tentang lompatan raksasa, tapi tentang langkah-langkah kecil yang konsisten, setiap hari. Jangan coba ubah semuanya dalam semalam. Mungkin target kamu minggu ini cuma satu, riset standar gaji untuk posisimu. Itu aja udah kemenangan besar. Karena kemajuan kecil yang konsisten itu bakal membangun momentum yang luar biasa. Jadi buat kedepannya, ingat ini ya, pasti bakal ada hari-hari yang sulit, akan ada momen kamu pengen balik lagi ke zona nyaman. Kuncinya sederhana, terus balik lagi ke prinsip ini. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil, dan jangan takut buat ngubah rencanamu di tengah jalan. Ini adalah proses, bukan perlombaan. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Bukan buat bulan depan, bukan buat tahun depan, tapi buat minggu ini. Apa satu tindakan nyata yang bakal kamu ambil? Mungkin cuma update profil LinkedIn, atau mungkin daftar kursus online. Apapun itu, putuskan sekarang dan berkomitmenlah. Karena perjalananmu untuk mengklaim nilai sejatimu dimulai dari satu langkah itu.